يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعب الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا عليكم الدين رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zalal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala ma'al zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihad wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, pada kesempatan khutbah kali ini mari kita sama-sama menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami kakek moyang Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti menidakkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istri
istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah menganugerahkan mereka seorang putra yang sudah tidak didapatkan sejak lama, kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan serta ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus salata wa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika mimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar-benar perintah dari Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih putranya, dan tahu jika ini adalah perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Insya Allah engkau akan mendekatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim alaihissalam dengan keimanan dan dakwahnya serta Ismail dengan keyakinan akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim dan Ismail juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak boleh sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika detik-detik Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada Ibrahim untuk berhenti, tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril membawakan hewan sembelihan sebagai pengganti Ismail dan berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut oleh Nabi Ibrahim dengan la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian diisyaratkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarbiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci, ditambah juga kesabaran karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam
yang ingin menjalankan rukun Islam kelima ini. Untuk berkurban kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan ini akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita menjalankan tugas beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkurban. Amin amin ya rabbal alamin. Jika tahun ini kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparkanlah sifat penyakit hati yang berupa iri, dengki, dendam serta amarah dalam diri kita, agar kita bisa memandang saudara-saudara kita dengan pandangan penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qa'il fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. والشرك والمشركين آمين. وانصر عبادك الموحدين آمين. المصلين آمين. واحفظ مصدر المسلمين وتقبل آمين. الدين وعنك منك إلى يوم الدين. آمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والامتحان والفتنة والامتحان ما ظهر منها وما بدر عما بلدنا اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.